Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kalau hari ini kita bisa berjumpa kembali, walaupun kita semua saat ini harus berada di rumah karena situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan bagi kita. Dan hari ini kita berjumpa dalam program Firman-Mu Pelita Bagi Hidup. Sebagai orang percaya, saya pasti yakin kita semua membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kita melewati hari-hari yang akan kita lalui. Secara khusus saat ini, di mana kita mengalami pandemi COVID-19. Karena firman Tuhan itu akan menjadi penuntun, memberi harapan, bahkan memberi jawaban bagi kita saat kita mengalami situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang disampaikan oleh vokal grup Ufrasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ibadah keluarga malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Dan saya percaya tidak ada satu manusia yang mampu mengartikan firman Tuhan itu dengan baik dan benar tanpa pimpinan Roh Kudus. Saat ini, saya mengajak kita semua menyatukan hati, menundukkan kepala, mohon pimpinan Roh Kudus di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami tersungkur di hadapan takhta kekudusan-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan anugerahkan kepada kami kesehatan dan kekuatan,
bahkan kesempatan untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Dan saat kami membaca, kami sangat berharap Roh Kudus Tuhan menuntun kami mengartikan apa yang kami baca dan kami renungkan menjadi pegangan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Keluaran 15 ayat 19 sampai 21 yang mengatakan, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Yesus Kristus, dalam mempersiapkan bahan renungan malam ini, saya coba kembali membaca ke pasal sebelumnya, di mana Raja Firaun membiarkan orang Israel pergi meninggalkan Mesir. Namun setelah diberitahukan kalau bangsa Israel telah keluar dari Mesir, maka berubahlah hati Raja Firaun. Ia mengajak pasukannya mengejar orang Israel untuk dibawanya kembali menjadi budak bagi mereka. Dan pada waktu orang Israel melihat orang-orang Mesir mengejar mereka, maka mereka menjadi takut. Mereka cemas karena mereka telah terkepung. Di belakang mereka tentara Mesir sedang mengejar mereka, di kiri dan kanan mereka gunung dan bukit. Sementara di depan mereka laut Tegerau terbentang luas. Dan saya coba kembali membaca ayat selanjutnya dari pasal 14. Satu kata yang bisa saya katakan, wow. Karena pengalaman bangsa Israel pada saat itu sangat menakjubkan, di mana saat mereka melihat laut Tegerau terbelah menjadi dua bagian. Dan pemandangan yang fantastis pada saat itu, di mana mereka menginjakkan kaki mereka ke dasar laut yang kering. Sementara air laut menjadi dinding bagi mereka di kiri dan kanan karena tertahan oleh kekuatan kuasa Tuhan. Dan kembali mujizat Allah dinyatakan saat orang Mesir mengejar dan menyusul sampai ke tengah laut. Tuhan mengacaukan mereka. Tuhan membuat roda kereta orang Mesir berjalan miring dan maju sangat berat. Sampai-sampai orang Mesir mengakui kalau Tuhanlah yang berperang untuk Israel melawan mereka. Dan Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita masuk ke dalam bacaan kita malam hari ini, dari ayat 1 di pasal 15, kita sudah melihat Musa bersama dengan umat Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Sedangkan Miriam kakak dari Harun dan Musa melengkapi nyanyian pujian bangsa Israel. Ia mengambil dan memainkan alat musik yang namanya rebana, lalu diikuti oleh perempuan-perempuan Israel. Mereka bukan hanya memainkannya, tetapi mereka juga menari untuk memuji Tuhan.
Dan Miriam memimpin umat menyanyi nyanyian pujian bagi Tuhan. Dikatakan karena ia tinggi luhur. Umat Israel mampu bernyanyi bagi Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Umat Israel mampu bernyanyi bagi Tuhan karena mereka diselamatkan atas pengejaran musuh mereka. Dan umat Israel mampu bernyanyi bagi Tuhan karena Tuhan menyelamatkan mereka menyeberangi Laut Tiberau. Saudara-saudara, kuasa Allah dinyatakan kembali dalam penyertaan dan perlindungan bangsa Israel karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya. Tapi di balik semua itu kita mau melihat Musa. Musa sangat taat kepada Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan ia lakukan sampai ia bisa membawa bangsa Israel tiba di seberang. Saudara-saudara, bangsa Israel memuji-muji Tuhan atas pertolongan Tuhan yang mereka alami dan mereka rasakan. Tapi saat mereka terkepung oleh bangsa Mesir, oleh gunung, oleh bukit, oleh Laut Tiberau, apakah mereka mampu memuji-muji Tuhan? Saya bisa katakan tidak. Karena di pasal 14 ayat 10 sampai 11 mereka justru berseru-seru kepada Tuhan, mereka mengeluh kepada Musa. Saudara-saudara, saat ini kita sedang merasakan cemas. Kita merasa takut karena pandemi COVID-19 yang kita alami di tengah-tengah bangsa kita Indonesia, bahkan di dunia. Kita cemas, kita takut kalau kita terinfeksi oleh virus COVID-19. Kita cemas, kita takut karena begitu banyak perusahaan-perusahaan ditutup sementara. Bahkan ada yang dirumahkan tanpa diberi gaji. Kita takut karena segala usaha untuk menafkahi keluarga terhenti sementara. Kita takut dan kita cemas karena kita berpikir sampai kapan ini bisa berakhir. Inilah yang sedang kita alami. Ada ketakutan, ada kecemasan di tengah-tengah kita menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah Indonesia, bahkan dunia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang menjadi pelajaran bagi kita dan harus kita dapat praktekkan dalam hidup kita. Tentunya saat ini di mana kita mengalami situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal yang pertama, kita harus belajar dari Musa. Apapun yang dialami bersama dengan bangsa Israel, Musa selalu bertanya kepada Tuhan. Tidak pernah ia melakukan itu dengan kekuatannya sendiri. Ia bertanya kepada Tuhan. Dan hal ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam segala sesuatu yang kita alami, kita harus bertanya kepada Tuhan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Karena di sana kita bisa berbicara kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Dan Tuhan menjawab dengan kebenaran-kebenaran firman yang kita renungkan.
Yang kedua, kita harus bisa seperti Musa, mematuhi akan perintah Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan, ia lakukan. Dan ini juga harus menjadi pelajaran buat kita. Belajar mematuhi perintah Tuhan. Dalam hal ini, pada saat ini, sedang kita mengalami masalah yang sangat berat bagi kita. Perintah Tuhan apa yang harus kita patuhi? Kita harus patuh pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena Roma 13 ayat 1 dan 2 mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukum atas dirinya. Jadi sekali lagi, apa yang mau kita lakukan untuk kita mentaati perintah Tuhan, yaitu adalah kita taat mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah kita. Perintah itu apa? Kita sama tahu. Berdiam diri di rumah. Jangan lupa memakai masker kemanapun kita pergi. Cuci tangan, jaga kebersihan. Itu penting. Yang ketiga, mari kita belajar dari Musa dan Miriam serta bangsa Israel. Mereka memuji-muji Tuhan karena kasih Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Kita juga seringkali merasakan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Tapi apakah kita memuji-muji Tuhan? Belum tentu. Di sini kita belajar harus bisa menyanyikan kidung pujian bagi Tuhan karena Ia begitu baik dalam hidup kita. Tapi kita juga mau belajar menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, bukan hanya pada saat kita merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, tapi belajar memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Kita belajar dari Rasul Paulus dan Silas. Mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan walaupun mereka sedang di dalam penjara. Dan kita tahu cerita itu, saat pujian dinyanyikan bagi Tuhan, pintu gerbang penjara terbuka, belenggu-belenggu terlepas, bahkan bukan hanya itu. Kepala penjara bersama keluarganya menyerahkan diri dibaptis. Pujian membuat mereka menunjukkan bahwa kekuatan kuasa Tuhan sangat luar biasa. Bukan hanya menolong mereka, tapi juga memberi keselamatan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nyanyian pujian itu adalah warna hidup orang percaya. Karena menyanyikan pujian dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, akan membuat kita sungguh-sungguh mendapat berkat di dalamnya. Bahkan nyanyian yang pujian yang kita kumandangkan bagi Tuhan seringkali membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dari tempat ini saya mengajak kita semua, baik yang sehat maupun yang sedang sakit, yang sedang bersuka cita maupun yang sedang mengalami kecemasan atau ketakutan, mari kita mampu menyanyikan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Karena Ia selalu baik dalam hidup kita. Memuji Tuhan
tidak harus ada di gereja. Memuji Tuhan tidak harus ada di tengah-tengah paduan suara. Di tengah-tengah keluarga pada saat ini, setiap hari mari kita memuji Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa, sehingga kita mampu menikmati kedahsyatan kuasa Allah. Mari kita memuji-muji nama Tuhan, karena Ia layak dipuji. Amin. Mari kita berdoa. Setelah kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami bersyukur karena kebenaran firman sungguh Tuhan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena ada Tuhan yang punya kuasa, yang mampu memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang kami alami. Dan saat ini kami mau katakan bahwa kami tidak takut, karena Kristus Yesus Tuhan kami menjadi penolong dalam setiap langkah hidup kami. Ini kami, ini doa kami. Terpujilah Engkau Allah dalam Yesus Kristus, yang adalah firman Allah yang hidup. Amin.